Jadi tentu teman-teman wartawan bertanya, kok tiba-tiba bisa keluar gitu ya. Padahal kemarin saya bicara tentang pengajuan PK. Ya terus terang aja, bulan yang lalu sampai ke 3 minggu lalu saya berniat dan sudah menyiapkan rencana untuk mengajukan peninjauan kembali. Dan saya banyak dihubungi oleh teman-teman wartawan tentang rencana PK tersebut. Sampai tadi malam pun, kemarin malam pun masih banyak bertanya untuk wawancara dengan saya tentang PK. Tapi jujur saya katakan memang saya sudah dengar sedikit rencana pengeluarannya Jessica ini dari tahanan. Sehingga saya berpikir saya harus menunggu dulu situasi yang tenang, dan akhirnya tiba-tiba mengejutkan sekali bahwa hari ini kami mendapat kabar bahwa dia dibebaskan. Ya, dengan demikian tentunya saya menunda PK-nya pada waktu itu sambil menyelesaikan pengurusan segala surat-surat yang berkaitan dengan keluarnya Jessica. Ini tahu bakal bebas hari ini, dikasih tahunya kapan dan terus terang aja kita juga nggak tahu kepastian, cuma memang kita dengar-dengar gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah melakukan hal-hal upaya-upaya untuk dibebaskan itu. Jadi sebenarnya lapas yang bisa menceritakan yang sebenarnya ya. Tapi mungkin secara normatif saya tanya waktu mau pulang, saya sendiri baru nanya tadi, Pak siapa tadi itu ya di Bapas, Jessica ini bebas kenapa sih ya? Pak Dika ya, Jessica ini bebas kenapa sih sebenarnya? Saya tanya, dia bilang ya karena dia memenuhi semua ketentuan-ketentuan untuk dia bisa bebas. Itu saya katakan. Ya itu mereka yang tahu tuh. Semua aturan-aturan itu kan ada untuk remisi ini nih. Saya berapa hari yang lalu dengar iya, tapi mereka bilang selama belum ada keputusan resmi, mereka juga tidak bisa memastikan betul keluar atau tidak, ya kan? Cuma diberitakan tadi malam, mereka mengatakan sudah ada itunya keputusannya, makanya langsung saya beritahu malam hari kan. Baru malam. Seperti saya katakan tadi, saya tidak bohong, boleh tanya itu Pak Dika. Saya tanya tadi, itu sebenarnya Jessica ini keluar kenapa? Dia bilang semua aturan-aturan yang ada di dalam persyaratan itu semua dia penuhi. Terus terang saya nggak ngerti mana detailnya. Secara umum sebagai lawyer kan saya tahu pasti harus berkelakuan baik, ya kan? Nah sehingga kalau tadi Christine tanya, ya benar juga ya. Selama ini kan diperlihatkan di dalam persidangan seakan-akan Jessica ini kan berperlakuan buruk macam-macam. Tapi kenyataannya 8,5 tahun dia di penjara, nyata-nyata dia berkelakuan baik sampai mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal, kan gitu kan? Nah apa itu boleh nanti ditanyakan kepada LB karena saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya. Saya hanya bertanya tadi kenapa dikeluarkan. Jadi mestinya kan saya yang mengajukan surat supaya dia dikeluarkan kan? Kan wajar dong lawyer ini mengeluarkan. Kami enggak, saya nggak pernah mengajukan surat. Boleh cek, nggak pernah mengajukan surat, nggak pernah apa, saya nggak tahu terakhir ya. Terakhir juga, nggak juga, nggak ada dan antara kita mengajukan surat. Tiba-tiba ada pemberitahuan dia mendapatkan itu. Wah kaget juga. Tadi mau udah di Bapas, saya tanya kenapa? Karena saya sendiri juga sok juga ya bercampur senang gitu ya. Hanya dibilang dia memenuhi segala peraturan-peraturan yang disyaratkan untuk itu. Puji Tuhan. Jadi murni karena akumulasi remisi yang begitu banyak ya? Ya. Jadi mungkin dia berkelakuan baik di rutan ya, di lapas ya. Karena sebagaimana kita tahu memang ya kemarin saya nggak berani ngomong. Tapi memang sungguh selama di lapas dia juga banyak bermanfaat lah. Dia juga mengajari orang berbahasa Inggris, dia mengajar orang yoga gitu ya, mengajar yoga, dia ikut juga dalam kerajinan. Tadi malah ada satu, ini satu bukti lah saya ketunjukkan ya. Masih ingat ya, yes ya. Ini adalah
waktu cucu saya lahir 8 tahun yang lalu, dia di lapas. Dia dengar cucu saya lahir, dia bikin ini hasil kerajinan tangan dia sendiri di lapas ini. Dia serahkan. Nah ini putri saya ini yang tadi ya dengar dia keluar datang ke sini tadi, dia bawa ini. Apa itu saya bilang yang dulu dikasih Jessica, saya mau ketemu dia bilang terima kasih gitu. Nah begitulah dia perilakunya di lapas sampai bikin begini, dan banyak yang bisa diajarinya di sana buku seperti ini. Ya, ini katanya apa nih Jessica? Iya, pada saat itu teman-teman saya yang di lapas bikin kerajinan tangan seperti ini, jadi saya berniat untuk belajar. Kebetulan waktu cucunya baru lahir, jadi saya berniat untuk memberikan sesuatu karena keterbatasan yang saya punya. Jadi ya saya bikinilah sesuatu yang handmade, yang lebih meaningful itu untuk